Susi adalah nama salah satu karakter topeng bebondresan yang sudah sangat dikenal di kalangan masyarakat pecinta seni topeng bondres. Karakter ini menggambarkan seorang remaja wanita yang lugu, namun seringkali berperilaku manja dan sok pintar sehingga membuat orang lain geram melihatnya. Almarhum Imade Ngurah Sadika, pemeran karakter ini terinspirasi dari seorang dagang kopi yang wajahnya tidak begitu cantik namun kelakuannya sangat menggelitik. Almarhum Sadika telah membawakan karakter ini sejak usia remaja sekitar tahun 1980-an bersama seorang temannya, Iwayan Sujana. Awalnya mereka tampil saat ngayah pada acara piodalan di Sekolah Pendidikan Guru Agama atau PGA Singaraja dengan berbekal 3 buah topeng yang dimiliki, yakni topeng Susi, topeng Cungih, dan topeng Penasar. Ya, seingat saya, awal saya memainkan topeng masih sekolah di Pendidikan Guru Agama Hindu Negeri Singaraja PGAN bersama Pak Ngurah Sadike. Nah, karena Pak Ngurah Sadike ada hubungannya dengan sekolah, jadi ibunya buka kantin. Makanya kalau odalan depan sana disuruhlah orang ayah menghibur bebondresan. Saya waktu itu diajak karena pakaian tidak punya, tapel tidak punya, haking lah tapel Pak. Tapel lagi angon. Ini lah tapel. Pak Sade. Pak Sade lah tapel. Pak tapel lagi angon. Ya ada topeng yang dipakai Susi itu. Oh, topeng yang Susi ini ke? Ya, topeng Susi, topeng Penasar untuk saya. Kemudian Pak Sade juga memerankan topeng Cungih. Oh, topeng Cungih waktu ini ke? Ya, itu miliknya Pak Sade semua. Yang Pak lah. Sade. Memang karena tidak arah saya ke sana. Tak diduga penampilan mereka berhasil menghibur penonton. Mereka pun mulai diundang untuk ngayah ke tempat-tempat lain. Kekagumannya terhadap seke topeng Carangsari yang sangat terkenal pada masa itu membuat seniman kelahiran Banjar Klodkauh, Desa Panji Buleleng ini semakin giat mendalami seni petopengan. Hingga suatu ketika, mereka bertemu dengan seniman asal desa Satra Bangli, almarhum Inyoman Durpa, dalam sebuah acara ngaben massal di desa Nagesepa. Inyoman Durpa mengajak Imade Ngurah Sadika dan Iwayan Sujana untuk bergabung membuat grup topeng. Hingga di tahun 1990-an, Sanggar Dwi Mekar bisa terbentuk dengan tambahan personil yakni Bapak Nyoman Sume Argawe, seorang seniman asal desa Bungkulan Buleleng yang berperan menarikan topeng Sidakarya. Lambat laun, seingat saya, adalah upacara ngaben massal di Nagesepe. Diajak ngayah ke sana. Topeng Pak ajak Pak Sade. Ketemulah dengan grupnya Pak Nyoman. Grupnya Pak Nyoman. Jadi grup itu merupakan gabungan dari pegawai-pegawai, baik guru, pegawai administrasi, Kemdikbud. Oh, grupnya Pak Durpa nih sih? Iya, Pak Durpa ada di sana. Oh, Pak Durpa ada di sana. Yang naungannya itu adalah dikatakan dari Kemdikbud. Ada Pak Jedor, beliau kan guru. Dan ada Pak Begung, Madika, beliau guru juga. Ada Pak Sindu. Bergabung ayah di situ. Setelah itu dalam perjalanan meleduklah Pak Nyoman mengajak bergabung. Tempat kita bergabung bertiga. Nah, dengan perjalanan bertiga nih ke Pak Durpa, saya dengan Pak Sadike. Dan lalu dalam perjalanan terus yang lain orang bergabung dengan Pak Sumargawe. Bergabung Pak Sumargawe. Karena temu sering di Bungkulan, masuk ngayah karena Pak Pandi ini ngajak. Gitu. Nah, itu yang tahu.
Jadi grup itu setahu saya bertiga aja Pak Sadik waktu itu belum punya nama. Belum punya nama. Kalau yang namanya Topeng Dwi Mekar setelah berdiri Sanggar Dwi Dwi Mekar. Mekar. Oh, Dulunya kita dipakai oleh kantor penerangan waktu itu namanya. Iya. Sabda Pesona udah judul Sabda ini. Pesona. Sabda Pesona. Sejak mendapat kesempatan tampil pada acara HUT ke-1 Bali TV, nama Susik dan Dwi Mekar semakin dikenal oleh masyarakat luas. Petualangan mereka pun semakin jauh, tidak hanya di Bali bahkan keluar Bali sampai ke luar negeri. Hampir selama 2 dekade, Susik bersama Sanggar Dwi Mekar melanglang buana. Beberapa personel baru mulai masuk meramaikan grup tersebut. Okay, good evening, ladies and gentlemen. Tonight, I want to sing a song bolero. Karena kesibukan Imade Ngurasadika, yang kala itu menjabat sebagai Kabid Kebudayaan di Pemkab Buleleng, seringkali ia tidak bisa mengikuti pementasan bersama Dwi Mekar. Terkadang perannya sebagai Susi digantikan oleh anaknya yang bernama I Gede Arya Darmadi atau sering dipanggil Cim Cim, yang kebetulan dia juga memerankan karakter yang sama dengan nama Kek Mawar di Sanggar Sunari Bajra. Lama-kelamaan Sadika mulai merasa tidak enak hati karena situasi itu. Hingga di akhir tahun 2014, ia memutuskan untuk mengundurkan diri dari Sanggar Dwi Mekar. Setelah keluar dari Sanggar Dwi Mekar, almarhum Sadike melakoni aktivitasnya berkesenian secara freelance. Ia berkolaborasi dengan grup-grup yang sudah ada dan terkadang ia mengajak teman-teman yang lain untuk ikut dengannya. Seiring berjalannya waktu, ia pun berniat membuat grup baru. Setelah berdiskusi dengan teman-temannya yakni Tut Loleng, Utu Rakse, dan Wayan Suryawan, mereka akhirnya sepakat membuat grup baru dengan nama Sanggar Susik Bondres pada akhir tahun 2015. Uniknya dalam grup ini tidak mengikat satu sama lain. Begitu pula dengan Pak Susik, ia bebas mengatur waktu pementasan agar tidak berbenturan dengan kesibukannya di kantor. Sanggar Susik Bondres pun mulai dikenal oleh masyarakat luas hingga sering mendapat undangan pentas di luar Bali. Namun apa daya, di akhir tahun 2017, almarhum Imade Ngurasadika mengalami sakit komplikasi dan mengharuskannya untuk dirawat secara intensif. Karena merasa sudah tidak kuat melawan penyakitnya, beliau pun berpesan kepada teman-temannya agar Susik Bondres tetap dilanjutkan dan meminta kepada anaknya I Gede Arya Darmadi agar menggantikan perannya sebagai Susi. Pak, sekarang peran Bapak sendiri siapa yang nanti, Pak? Peran Bapak sebagai Susi? Anak saya, Sim namanya. Anak yang keberapa, Pak? Pertama. Hingga akhirnya tepat pada tanggal 15 Mei 2018, sang legenda Susik Bondres tutup usia. Almarhum Ngurasadika tutup usia pada Selasa 15 Mei 2018 kemarin setelah Ribuan pelayat berdatangan dan mendoakan kepulangan almarhum dan menjadi topik berita di berbagai media. Betapa tidak, selama hidupnya, almarhum Made Ngurasadike dikenal sebagai sosok yang sederhana. Ia banyak membina dan memotivasi para generasi muda yang ingin belajar seni petopengan. Bahkan suami Luh Rening dengan putrinya yang bernama Nimade Ari Darmini ini merasa bangga ketika banyak tumbuh seniman-seniman muda yang memerankan karakter seperti Susi. Karena itu berarti ia telah berhasil menginspirasi para generasi muda agar tetap melestarikan seni tradisi topeng. Selamat jalan, sang legenda.